Halo Sobat Bahala, perkenalkan nama saya Amalia Mulyanor di podcast Bincang Kumham. Dalam rangka Hari HAM Sedunia ke-76, Kanwil Kemenkumham Kalteng mengikuti lomba podcast yang bertemakan Harmoni dalam Keberagaman menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, kegiatan ini tuh bertujuan untuk memperkuat kesadaran atas nilai-nilai HAM, kemudian memberikan ruang kepada Kanwil seluruh Indonesia untuk memberikan pandangannya terhadap pentingnya penghormatan atas hak asasi manusia. Ya, baik, di sini sudah hadir di hadapan kita narasumbernya, yaitu Kepala Bidang HAM, Bapak Karyadi. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mbak Alia. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah kabar kami baik sekali dan sangat segar sekali udaranya, mendung-mendung dan dingin-dingin, enak sekali suasananya. Alhamdulillah Bapak. Jadi di podcast kita kali ini mau ngebahas beberapa hal penting nih Pak. Kita juga mau mengulik-ngulik gitu. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang pelayanan komunikasi hak asasi manusia atau Yankomham. Nah, saya itu penasaran banget dan mungkin teman-teman di sini yang lagi nonton podcast kita kali ini juga pada penasaran nih Pak, apa sih Yankomham itu? Tapi sebelumnya saya ingin bertanya nih Pak tentang dasar-dasar HAM dulu gitu Pak. Ya baik. Apa sih Pak hak asasi manusia itu? Nah ini Mbak Alia, memang banyak orang yang tanya apa asasi manusia. Sebenarnya apa sih Pak asasi manusia itu? Banyak tanya begitu. Nah kalau di dalam Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itu menurut Undang-Undang 39 Mbak Lia. Kalau kita berpikir tentang hak asasi manusia menurut Undang-Undang 39, kadang-kadang masih bingung Mbak. Untuk lebih jelasnya Mbak, sebenarnya harus sebelumnya kita bisa membedakan apa itu hak asasi dengan hak dasar. Tadi Mbak kan bilang hak dasar tadi ya, dasar-dasar hak asasi manusia gitu kan. Nah itu. Karena orang banyak yang berpikir bahwa HAM itu dari barat, HAM itu dari ini. Karena apa? Mereka tidak bisa membedakan antara hak asasi dengan hak dasar. Dalam bahasa Belandanya tidak bisa membedakan antara Grondrechten dengan Mensenrechten. Apa itu Mensenrechten? Mensenrechten adalah hak yang diberikan oleh Tuhan sebagai konsekuensi dia menjadi manusia. Artinya hak itu Mbak Alia diberikan langsung oleh Tuhan. Suatu contoh ya alam semesta ini, udara, mata dan sebagainya, itu langsung dari Tuhan. Nah sedangkan Grundrechten atau hak dasar, hak yang diberikan oleh negara atau pemerintah kepada warga negaranya. Kan gitu. Jadi setiap warga negara itu mendapatkan hak dari pemerintah, ya kan, hak dasar tadi yang diatur di dalam Undang-Undang 39 tahun 99. Ada 10 hak dasar di situ Mbak. Ada 10 hak dasar, yaitu hak hidup, rasa keadilan, untuk melanjutkan aturan dan sebagainya, termasuk anak, wanita, itu 10 hak dasar yang diatur dalam Undang-Undang 39. Maka dari itu seyogyanya kita sebelum memahami hak asasi itu kita harus bisa membedakan antara Mensenrechten dengan Grundrechten. Ketika kita memahami itu tidak ada permasalahan. Semua permasalahan dapat dicerna, bisa dipahami sehingga untuk pemahaman jauh lebih mudah. Begitu Mbak. Nah, untuk jenis hak asasi manusia itu kira-kira ada berapa Pak? Pelanggaran HAM-nya ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Ada 3 pelanggaran HAM yang perlu diperhatikan secara umum, secara biasa. Yang pertama, ada yang namanya pelanggaran HAM karena action, karena perbuatan, violent by action, pelanggaran karena perbuatan. Yang kedua, violent by omission, pelanggaran karena pembiaran. Dan yang ketiga, pelanggaran karena legislatif, karena peraturan perundang-undangan. Satu contoh, pelanggaran karena action.
apabila ada aparat penegak hukum dalam memproses atau memverbal tahanan atau seseorang melanggar pelanggaran hukum, dia melebihi SOP yang ditetapkan. Contohnya cara memperbalnya atau memeriksanya mungkin dengan cara kekerasan dan pukul dan sebagainya, atau Pol PP dalam razia ke PKL dengan kekerasan, main tendang dan sebagainya, kan kita lihat di TV itu ada kekerasan, main tendang, main kekerasan dan sebagainya, itu sudah termasuk pelanggaran karena action, karena perbuatan. Karena pembiaran, yang nomor 2 karena pembiaran. Jadi ada pelanggaran karena pembiaran, by omission. Nah, apabila ada kejahatan pelanggaran atau pelanggaran HAM yang dibiarkan, tidak ditangani karena pembiaran, atau karena ada tindak pidana yang dibiarkan sehingga tindak pidana terjadi padahal kita melihat harus ditangani. Yang ketiga, pelanggaran HAM karena peraturan perundang-undangan. Banyak produk hukum yang kurang bernuansa HAM. Nah, sehingga pelaksanaannya bisa melanggar HAM seseorang. Maka dari itu, atau masyarakat ya, maka dari itu perlunya produk hukum itu dinuansakan, ya kan, untuk dibawa ke kantor wilayah untuk diharmonisasikan dengan nuansa HAM-nya. Ya, jadi itulah contoh pelanggaran HAM. Gini loh Mbak ya. Jadi untuk memastikan pelanggaran itu tidak usah yang muluk-muluk, karena masyarakat belum tentu paham dengan yang saya sampaikan tadi, by omission, action, legislatif dan sebagainya. Itu terlalu susah. Maka dari itu yang mudah adalah bahasanya begini saja. Kapan terjadi pelanggaran HAM? Ketika hak kita dimasuki oleh hak orang lain, atau ketika kita memasuki hak orang lain, itu merupakan pelanggaran HAM. Tadi kan Bapak ada nge-mention nih HAM berat dengan HAM biasa. Nah, itu tuh gimana sih Pak cara membedakannya? Nah, gini, cara membedakannya itu tadi. Kalau pelanggaran HAM berat itu sifatnya, pelanggaran berat itu sistematis, meluas. Itu ciri utamanya, sistematis dan meluas. Itu pelanggaran berat. Bagaimana kata sistematis? Dari atas sana, ya kan, dari masuk petinggi atas sana nomor 1. Contoh nih, mohon maaf nih, contoh perang di mana nih? Perang di Israel ya. Itu kan presiden langsung yang merintahkan untuk ke bawah, untuk menyerang ini, untuk memusnahkan ini secara meluas. Nah, itu bisa dikatakan pelanggaran berat. Seperti itu, meluas dan terstruktur sistematis. Nah, sedangkan pelanggaran biasa, itu tadi pelanggaran biasa. Saya katakan tadi, ketika kita masuk hak orang lain memasuki hak kita. Suatu contoh jalan kaki tadi, itu sudah merupakan pelanggaran biasa. Itu cara membedakan, mudah sekali. Jadi tidak usah kita yang terlalu sulit untuk masyarakat di bawah itu, atau masyarakat yang kurang, yang kan masyarakat kita nggak semua pintar, nggak semua kuliah, nggak semua sarjana, nggak semua lulusan SMA atau S1. Yang di masyarakat di bawah itu, di desa-desa, perlu beri pemahaman agar mereka paham HAM. Ketika orang memahami HAM, melaksanakan HAM semua, tidak akan ada pelanggaran hukum. Begitu. Ya, baik Pak. Cukup jelas kita berbicara tentang hak asasi manusia itu sendiri tadi Pak, sama jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita memasuki pertanyaan tentang pelayanan komunikasi hak asasi manusia atau Yankomham. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apa sih Pak yang dimaksud dengan pelayanan komunikasi hak asasi manusia atau Yankomham itu sendiri, dan apa aja yang menjadi dasarnya? Jadi pelayanan komunikasi masyarakat enggak ya? Pelayanan komunikasi masyarakat itu proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di dalam masyarakat, baik yang dilaporkan maupun yang belum atau tidak dilaporkan. Nah itu, kalau yang dilaporkan Mbak ya, contoh tadi ada 2 tadi kan, yang dilaporkan dan yang tidak dilaporkan atau belum dilaporkan Mbak ya. Kemudian apa payung hukumnya, apa dasar hukumnya? Dasar hukum Mbak, kalau dulu namanya Yankomas, itu diatur dalam Permenkumham 32 tahun 2016. Itu Yankomas. Kemudian ditingkatkan lagi karena penanganannya lebih bagus lagi, lebih akurat lagi. Kemudian diterbitkanlah Permenkumham nomor 23 tahun 2002 terkait dengan pelayanan komunikasi hak asasi manusia. Itulah payung hukumnya. Jadi ketika kita melaksanakan penyelesaian permasalahan HAM di dalam masyarakat, payung hukum kita Permenkumham 23 tahun 2022 gitu. Tujuan
diadakannya penyelenggaraan pelayanan komunikasi hak asasi manusia itu kira-kira apa sih Pak tujuannya? Oh, tujuannya memang sangat mulia sekali, Mbak. Sangat mulia sekali karena apa? Di masyarakat itu banyak sekali terjadi pelanggaran HAM. Cuman masyarakat itu belum paham apa sih pelanggaran, di mana mengadunya juga nggak tahu, ya kan? Makanya perlu khususnya untuk Kanwil Hukum dan HAM bisa mensosialisasikan terkait dengan Yankom-HAM ini ya, Permenkumham 23 ini, sehingga masyarakat paham ketika hak-haknya terlanggar bisa lapor ke Kanwil Hukum dan HAM. Nah, Mbak tadi bertanya, apa sih tujuan daripada pelayanan komunikasi hak asasi manusia, ya kan? Yang pertama adalah sebagai fasilitasi atau sarana penyelesaian permasalahan HAM atau tempat konsultasi permasalahan HAM atau pelanggaran HAM, atau untuk membantu menyelesaikan permasalahan HAM, dan yang paling penting adalah untuk mewujudkan pemenuhan, penegakan, penghormatan, dan perlindungan. Kira-kira Pak siapa aja yang boleh melaporkan dan permasalahan apa aja sih yang bisa dilaporkan? Nah, kalau masalah siapa yang melaporkan, yang pasti masyarakat umum. Tetapi dalam konteks, dalam aturan Permenkumham 23, di situ sudah dijelaskan bahwa yang boleh lapor terkait dengan permasalahan HAM yang menimpa dirinya atau keluarga dan sebagainya, itu bisa kelompok orang, bisa korporasi, bisa aparat negara, atau instansi pemerintah, instansi atau lembaga pemerintah, atau boleh juga mewakilkan. Kalau nggak bisa seorang, bisa mewakilkan siapa, atau pengacara, atau boleh juga gitu. Nah, jadi siapapun masyarakat Indonesia atau wilayah Kalimantan Tengah, karena kita kan di wilayah Kalimantan Tengah, tentunya di wilayah hukum Kanwil Kalimantan Tengah ini silahkan lapor apabila merasa dirinya terlanggar haknya. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM siap menangani permasalahan dugaan pelanggaran itu. Contoh, kalau Mbak tetangganya sebagainya ada terjadi pelanggaran HAM, silakan lapor Mbak. Lapor ke kita sini, akan kita tangani, ya. Kita tangani apakah nanti ada pelanggaran atau tidak. Nanti ada tim penganalisisnya sendiri. Ada yang mengkaji apakah laporan ini mengandung dugaan pelanggaran, ada pelanggaran atau tidak. Kalau ada pelanggarannya akan kita tindak lanjuti. Tetapi kalau laporan itu tidak ada pelanggarannya, maka laporan itu akan difilekan, begitu Mbak. Nah, untuk syarat-syaratnya sendiri, kira-kira untuk melaporkan itu ada apa aja Pak? Oh, syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu datang ke kantor wilayah, ya kan, melaporkan secara langsung. Bagus, langsung, bisa langsung. Nanti datang ke kantor wilayah, langsung menyampaikan permasalahannya. Nanti sama tim Yankomas nanti akan diberi formulir isian terkait dengan apa laporannya dan menyebutkan kronologinya, ya kan. Kemudian laporannya itu mudah dibaca, jangan sampai tulisannya nggak bisa dibaca, ya kan. Kemudian dapat dipahami, mudah dipahami, gitu kan. Nah itu jadi gini Mbak, ada dua Mbak ya, tertulis dan langsung. Tertulis bisa Mbak, lapor, ada kan begini, Mbak ada orang yang lapor setelah tertulis dikirim ke kantor wilayah, itu juga bisa. Datang langsung juga lebih baik, datang langsung lebih baik itu. Nah, kemudian perlu digarisbawahi, surat itu atau tertulis itu harus dapat dibaca. Kalau nggak bisa dibaca susah nanti kan, gimana kita menelaahnya, nggak bisa dibaca ini kan, gitu kan, kan? Dan jelas permasalahannya. Kemudian mencantumkan kronologi permasalahannya Mbak, bagaimana permasalahan kronologinya, bagaimana kemudian apalagi pokok pengaduannya bagaimana, ya kan. Dan yang paling penting satu, tidak berisi kata yang menghina, ya kan, negara termasuk simbol negara, itu nggak boleh Mbak. Wah, itu jangan sampai terjadi lah seperti itu. Nah, selain itu syaratnya Mbak harus melampirkan kartu tanda penduduk atau tanda pengenal, boleh KTP, boleh SIM, boleh paspor, ya kan, dan keterangan identitas lainnya, identitas apapun, silahkan lah gitu. Itu. Dan jangan lupa Mbak, harus disertai dengan data dukung. Data dukungnya harus disertakan. Apa itu data dukungnya? Apakah surat keterangan dari instansi terkait atau dokumen lainnya lah. Pokoknya data dukung harus dilampirkan, itu Mbak. Jadi
harus lengkap. Kalau nggak lengkap, kita tunggu. Kita surat lagi ke pelapor bahwa memberitahu bahwa ini kurang lengkap, harus melengkapi. Kita tunggu, ya kan? Dengan jangka waktu tertentu sudah ditentukan dalam Permen Kumham itu sudah ditentukan berapa harinya, itu kan. Maka dari itu harus segera dipenuhi dan harus segera dibalas kalau memang belum lengkap, gitu Mbak. Pak, untuk di wilayah Kalimantan Tengah sendiri, kira-kira permasalahan apa aja yang terbanyak dilaporkan dan sejauh mana penanganannya? Oh ya. Oh memang Mbak Alia, untuk wilayah Kalimantan Tengah saya kan di sini kan di Kalimantan Tengah baru berapa bulan ya? Sekitar 5 bulan ya. Saya 5 bulan ini sudah ada 6 laporan Mbak. 5 bulan ini, ya kan? Yang terbanyak terkait dengan sengketa lahan atau sengketa tanah. Ya. Bagaimana penanganannya? Sudah kita tindak lanjuti. Yang dari Gunung Mas sudah selesai. Kebetulan bermasalah terkait dengan sengketa lahan dengan seseorang, dengan kemudian dengan BPN kita undang kemarin. Beberapa 2 bulan yang lalu kita undang ke sini. BPN Gunung Mas, pelapor, terlapor, kita undang semua dan pihak terkait. Akhirnya ketemu kesepakatan untuk diselesaikan secara kekeluargaan yang mengambil tanah tadi. Kemudian dari pihak BPN siap menindaklanjuti ke sertifikat. Dan kemarin Mbak, pelapor namanya Ibu Martini sudah telepon ke kami, Pak terima kasih sudah kita tindak-lanjutin. Itu udah tindak-lanjutin dan sudah selesai. Artinya apa? Rekomendasi kita dalam rapat itu betul-betul ditindaklanjuti oleh instansi terkait, ya kan? Nah, kemudian ada juga laporan terkait dengan selain pertanahan Mbak ya, itu terkait dengan sengketa kepengurusan koperasi. Baru kita rapatan tadi. Nah, kelihatannya sudah ada titik temu antara anggota koperasi dan pengurus udah sepakat untuk berdialog kembali, untuk menyelesaikan bersama dan melaksanakan rapat untuk pemilihan ketua kembali. Nah, artinya apa? Ini sudah dapat dijadikan acuan bahwa sebenarnya yang koperasi sangat penting sekali di daerah. Dan masyarakat sangat memerlukan ini karena kebanyakan sudah lapor ke sana kemari buntu, akhirnya ke Kementerian Hukum dan HAM, khususnya bidang HAM. Maka dari itu kita himbau ke masyarakat luas ketika hak-haknya terlanggar dapat lapor ke Kanwil Hukum dan HAM untuk ditindaklanjuti, untuk ditangani, untuk penyelesaian permasalahan HAM-nya. Yakin ketika kita punya keyakinan untuk sama-sama menyelesaikan, kita mediasi antar yang bermasalah dengan cara yang bagus, dengan cara yang memang betul-betul dari hati ke hati, ya kan? Akhirnya semua tuh enak dan berjalan lancar dan insya Allah apapun permasalahannya dapat diselesaikan manakala kita memang mau berusaha untuk menyelesaikan. Itu mungkin Mbak. Nih, jadi teman-teman kalau misalnya kalian punya permasalahan hukum atau pengen konsultasi masalah hukum juga, kalian bisa langsung aja datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Insya Allah nanti kalau misalnya sudah lengkap persyaratannya atau beberapa data yang sudah lengkap, langsung bisa ditangani dengan kita ya Pak. Betul sekali. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak Terima untuk kasih. sharingnya hari ini, sangat bermanfaat sekali obrolan kita dan pastinya ngebantu buat teman-teman di rumah yang lagi nonton terkait bagaimana kita memahami dan menelaah lebih jauh terkait hak asasi manusia dan juga terutama pelayanan komunikasi hak asasi manusia atau yang Komham. Nah, semoga teman-teman juga yang menonton di sini juga lebih tahu ya, lebih jauh dan sangat bermanfaat sekali Bapak ya. Nah, sekali lagi Mbak ya, saya mengimbau seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang merasa haknya terlanggar, silakan hubungi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, siap membantu menyelesaikan permasalahan HAM yang dialami oleh masyarakat wilayah Kalimantan Tengah. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berkesempatan hadir di podcast kita hari ini. Makasih, Mbak. Dan untuk teman-teman, saya Amalia Mulyanor dari Bincang Kumham pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. So, see ya!